Halo Sobat Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, topik kita kali ini adalah setelah makan, perut terasa begah dan nyesak ya. Jadi biasa ya, setelah kita makan itu memang kadang ada reaksi-reaksi yang muncul ya. Nah, diantaranya itu pada waktu itu saya sering setelah makan itu perut terasa begah, terasa penuh, terasa nyesak ya, sampai mengganjal di ulu hati, pokoknya nggak nyaman ya. Nah, teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu memang sensitif dengan makanan ya. Sensitif dengan makanan, terutama yang secara fisik memang perut belum begitu membaik. Nah, setelah makan seperti itu bisa jadi terasa begah, nyesak, kembung, bahkan kadang perih ya, perih sampai sembelit ya, sampai ke ulu hati ini agak sesak rasanya ya, nyesak karena pokoknya penuh rasanya itu, jadi sama sekali tidak nyaman ya. Bahkan waktu itu saya sampai menjadi malas makan ya. Malas makan, bahkan juga takut makan karena itu ketika kita ingat kalau makan setelahnya sensasinya seperti itu. Nah, baiklah teman-teman, yang penting kita pahami mengapa terjadi seperti itu ya. Mengapa terjadi setelah makan itu sensasinya menjadi begah, menjadi nyesak, menjadi kembung ya. Nah, ini karena setelah makan itu ya, itu terjadi kenaikan asam lambung ya. Nah, sedangkan asam lambung itu mengandung gas sehingga perut terasa penuh ya, terasa penuh, terasa begah ya, pokoknya nggak nyaman sekali itu. Nah, maka yang terpenting adalah setelah kita mengetahui setelah makan itu masih terjadi kenaikan asam lambung yang menimbulkan sensasi rasa-rasa seperti tadi ya, yang menjadikan tidak nyaman, maka yang terpenting kita itu punya solusinya ya, punya solusinya karena dari pengalaman saya itu sudah berkali-kali seperti itu sehingga rasanya sudah hafal ya. Kalau ada sensasi seperti ini berarti saya harus seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian karena sudah hafal sehingga lama-lama itu sudah rasanya itu tenang saja, nggak masalah. Kalau seperti ini ya udah kita lakukan begini saja, toh nanti juga akan lewat juga seperti itu. Nah, ternyata dengan seperti itu ya, itu menjadi semakin membaik gitu. Jadi yang namanya sensasi asam lambung ketika kita masih merasa panik, nah disitulah itu akan seperti membandel gitu loh. Tapi ketika kita santai, kita rileks ya, kita tidak cemas, kita tidak takut, itu akan mudah untuk dilalui itu teman-teman. Nah, baiklah, jadi yang terpenting adalah solusinya ya. Nah, solusinya untuk mengatasi
supaya ketika setelah makan itu tidak terjadi begah, tidak terjadi kembung ya, tidak terjadi perih, sembelit, kemudian sampai di ulu hati mengganjal ya, nyesak gitu. Nah, ini solusinya begini teman-teman. Jadi yang pertama, usahakan teman-teman itu makan tepat waktu ya. Jadi memang asam lambung dengan tepat waktu itu biasanya tidak akan menimbulkan kenaikan yang berlebih ya asam lambungnya atau menjadi over gitu. Nah, tepat waktunya itu biasanya diatur sendiri-sendiri ya. Kalau dulu saya makan sampai 5 kali waktu sedang istilahnya parah-parahnya ya itu. Ya udah kita tepati itu 5 kali itu. 5 kali kalau saya dulu itu jam sekitar jam 6 pagi, jam 9, kemudian nanti jam 12, kemudian jam 3 sore, kemudian jam 6 sore. Itu kurang lebih waktunya itu. Ketika bergeser juga jangan terlalu jauh ya, paling bergeser hanya 10 menit, seperempat jam itu nggak masalah ya. Tapi kalau bergesernya sampai 1 jam, nah ini kadang juga jadi masalah juga. Karena sifat asam lambung itu ketika kita beri masukan yaitu makanan itu juga akan naik, tetapi tidak diberi makanan yang mestinya sudah harus makan tetapi belum atau terlambat, nah itu juga naik juga itu. Maka harus konsisten, tepat waktu itu. Nah kemudian yang kedua selain berusaha tepat waktu ya, makan dengan porsi kecil ya. Mengapa dengan porsi kecil? Karena tidak akan memacu asam lambung naik berlebihan ketika lambung itu tidak terlalu penuh ya. Tetapi kalau sampai merasa kenyang benar ya, nah itu biasanya juga akan memicu untuk naik. Makanya susahnya seperti itu. Kita harus mengatur porsi kita sendiri ya, mengetahui kebiasaan kita. Jadi lambung ini uniknya ya, jangan sampai kosong dari makanan, juga jangan terlalu penuh. Jadi ambil posisi sedang. Nah itu biasanya nanti asam lambung akan jauh lebih stabil begitu teman-teman ya. Jadi makan dengan porsi kecil. Atau bila perlu ya, kita tambah ngemil juga nggak apa-apa. Ini untuk menjaga supaya lambung jangan sampai kosong. Karena kalau lambung sampai kosong itu juga sama saja asam lambung akan naik juga itu. Ini pengalaman saya yang saya rasakan itu begitu teman-teman ya. Oke. Nah kemudian solusi yang berikutnya selain makan tepat waktu, makan dengan porsi kecil, kemudian hindari pantangan. Kalau memang teman-teman masih sensitif ya perutnya, itu juga diamati sendiri ya. Contohnya ketika saya misalkan habis makan terlalu pedas kok menjadi nggak nyaman, ya itu hindari aja dulu ya pedasnya ya. Biasanya itu makanan yang pedas, yang asam, yang banyak mengandung minyak ya, berlemak tinggi, bersantan ya, itu biasanya seperti itu. Termasuk minuman ya, minuman contohnya yang berkafein tinggi ya, contohnya kopi ya. Nah seperti ini nih, dulu saya nggak ngopi itu. Tapi kalau sudah sembuh seperti sekarang ya nggak apa-apa. Karena apa, dulu sebelum saya terkena asam lambung juga maniak kopi gitu. Tiada hari tanpa kopi. Nah maka sekarang udah sembuh ya biasa lagi itu. Nah itu dilatih saja begitu. Nah itu jadi hindari pantangan khususnya ketika perut kita masih sensitif dengan makanan-makanan pantangan. Nah jadi untuk mengetahui caranya kita coba saja sedikit demi sedikit itu. Nah nanti lama-lama akan pulih kembali itu teman-teman. Nah itu solusi yang khususnya bersifat fisik teman-teman ya. Nah kemudian solusi yang bersifat psikis ini jauh lebih penting ya. Jauh lebih penting yaitu tanamkan mindset pikiran bahwa makan untuk sehat. Nah ketika mindset kita itu sudah yakin bahwa
makanan yang kita makan itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, kita nikmati, yang akan bisa menjadikan kita menjadi lebih sehat ya, itu insya Allah tidak akan terjadi reaksi apa-apa teman-teman ya. Karena apa? Karena secara psikisnya reaksi itu terjadi ya, itu karena kadang mindset pikiran kita yang masih ragu ya. Masih ragu, contohnya misalkan kita habis makan, di pikiran kita itu masih, wah ini jangan-jangan kembung, biasanya setelah makan terjadi kembung seperti itu, atau mungkin terjadi begah. Nah ketika mindset kita seperti itu, kita masih ragu ya, belum yakin, maka ya akan terjadi seperti itu beneran. Karena apa? Karena kita sudah terkena psikosomatik ya, jadi apa yang kita pikirkan itu akan direspon oleh tubuh kita. Nah oleh karena itu tanamkan saja ya mindset pikiran bahwa makan untuk sehat seperti itu teman-teman, sehingga nanti ketika kita habis makan apa saja yaitu akan no problem, karena yang ada di pikiran kita itu ini setelah makan justru tubuh kita menjadi lebih segar, menjadi lebih energik. Karena apa? Karena ketika kita mau sehat memang resepnya ya harus makan seperti itu ya. Nah ketika sudah seperti itu, maka setelah makan pun reaksinya ya nyaman-nyaman saja begitu. Nah ini artinya solusi secara psikisnya itu begitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih merasakan seperti itu, tenang saja ya, jangan cemas, jangan takut ya, semuanya akan baik-baik saja, tergantung mindset pikiran kita ya. Maka dari itu tanamkan saja mindset pikiran kita bahwa makanan adalah rezeki yang harus kita syukuri, kita nikmati, yang akan bisa membawa sehat diri kita ketika makan. Oke ya teman-teman, kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih ya. Ingat mantra kita, sumeleh nrimo ing pandum, selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.